Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumono dari kelas AK201. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait review jurnal penelitian strategi optimalisasi standar kinerja UMKM sebagai katalis perekonomian Indonesia dalam menghadapi Middle Income Trap 2045. Nah, untuk latar belakangnya, itu salah satu cara agar suatu negara dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang merata adalah dengan meningkatkan dan memperkuat UMKM yang ada. Di tahun 2017, jumlah UMKM yang di Indonesia diperkirakan berjumlah 59 juta unit dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Terbukti bahwa UMKM telah menjadi tulang punggung Indonesia yang memiliki proporsi 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Kerjasama dan kolaborasi perlu diperhatikan karena pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi di lapangan terkait UMKM. Middle Income Trap atau MIT. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam rangka mencapai cita-cita luhur adalah adanya ancaman middle income trap atau MIT. Nah, MIT mengarah pada suatu kondisi pendapatan negara di mana negara-negara berpenghasilan menengah tidak mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil untuk mencapai kelompok income yang baru sebagai negara-negara berpenghasilan tinggi. Tolok ukur pembagian kelompok berdasarkan penghasilan suatu negara, itu untuk kelompok menengah ke bawah, itu berpenghasilan sekitar 1.005 US dollar. Nah, kurang dari 1.005 US dollar. Nah, untuk kelompok yang rendah, nah itu negara yang berpenghasilan antara 1.006 US dollar sampai 3.975 US dollar. Untuk kelompok menengah atas, itu negara yang berpenghasilan 3.976 US dollar sampai dengan 12.275 US dollar. Sementara untuk negara maju, itu berpenghasilan di atas 12.276 US dollar. Berdasarkan pada kategori tersebut, maka Indonesia termasuk ke dalam negara berpendapatan menengah ke bawah dan memiliki potensi cukup tinggi untuk terjebak menjadi negara berpendapatan menengah. Apa strategi untuk menghadapi ancaman MIT? Nah, selama periode 2010 sampai dengan 2016, rata-rata pertumbuhan pendapatan nasional per kapita Indonesia adalah sebesar 8,66%. Apabila angka ini tetap konsisten, artinya Indonesia itu membutuhkan waktu sekitar 18 tahun agar bisa menjadi negara maju dengan penghasilan sekitar 12.276 US dollar dengan asumsi bahwa kondisi makro dan global variable bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, untuk peningkatan pendapatan ini harus diprakarsai oleh strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui optimalisasi kinerja UMKM. UMKM harus mampu meningkatkan standarisasi kinerjanya dalam mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Untuk sasaran penelitian ini terdiri atas pemerintah yang sebagai pemangku kepentingan utama, ada UMKM sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan pemerintah, dan ada masyarakat sipil itu sebagai pendukung utama kegiatan operasional UMKM. Nah, tujuan penelitian ini itu untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam penyusunan implementasi strategi optimalisasi kinerja UMKM di Indonesia yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan optimum semua bidang operasional UMKM. Strategi ini diharapkan dapat membawa UMKM keluar dari middle income trap. Nah, penelitian memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat mencapai acuan bagi pemerintah maupun UMKM di Indonesia dalam mengupayakan peningkatan kinerja operasional maupun fundamental. Dapat menjadi rekomendasi strategi bagi UMKM untuk meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta dapat menjadi draft plat bagi pemangku kepentingan terkait dalam menyusun strategi nyata bagi perkembangan UMKM di Indonesia, khususnya keluar dari MIT tahun 2045. Untuk tinjauan pustakanya, menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM mengatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. UMKM klasifikasinya untuk yang pertama ada livelihood activities, di mana di sini UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Yang lebih umum biasa disebut dengan sektor informal. Ada micro enterprise, di sini adalah UMKM yang memiliki sifat pengrajin, tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Ada small dynamic enterprise, itu ada UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Ada fast moving enterprise, itu ada UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Nah, peranan UMKM itu sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Karena dengan adanya UMKM, angka penyerapan tenaga kerja semakin tinggi. Ada juga sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, sebab UMKM tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan pemasukan devisa bagi negara, sebab UMKM itu mampu beroperasi terhadap pangsa pasar dalam negeri saja, namun juga sudah mencakup pangsa pasar internasional yang didukung dengan perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan UMKM di Indonesia itu bisa dibilang cukup meningkat, apalagi dibarengi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Itu menjadikan UMKM mampu menjangkau seluruh konsumen dimanapun berada. Data dari kemenkeu.go.id mengungkapkan bahwa UMKM itu mampu menyumbang 60,3 produk domestik bruto dan 97% tenaga kerja. Nah, penelitian yang terdahulu itu ada Barra di tahun 1986, dilanjutkan oleh Oshada di tahun 2000, ada Jones and Womack di tahun 1996, ada Harry and Crawford di tahun 2005, ada Badurden di tahun 2007, dan terakhir adalah Mirko di tahun 2009. Untuk metode penelitiannya sendiri, itu peneliti menggunakan metode deskriptif, yakni metode penyelesaian masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Untuk jenis data yang digunakan, itu adalah data sekunder dengan menggunakan metode studi pustaka. Sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber mulai dari artikel, buku, dan jurnal yang berasal dari media nasional dan internasional yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk teknik analisis datanya, itu peneliti menggunakan analisis data dengan teknik induktif sebagai penarikan kesimpulan penelitiannya. Nah, fakta-fakta dan data akurat yang didapatkan akan dijabarkan di area pembahasan, lalu akan ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan poin pembahasan tersebut. Untuk hasil dan pembahasannya, itu ada hexagon linkage, optimalisasi kinerja UMKM dari perspektif operasional. Hexagon linkage itu menjadi perspektif baru dalam menilai optimalisasi serta operasional UMKM, baik yang telah berdiri maupun UMKM potensial yang mungkin akan berkembang. Nah, melihat perkembangan teknologi saat ini yang masih sangat pesat serta ditambah situasi dunia bisnis yang dinamis mengakibatkan UMKM harus melakukan optimalisasi kinerjanya secara relevan dan harus didampingi dengan pengoptimalan aplikatif dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, 6 komponen yang mampu mempengaruhi kinerja UMKM serta mampu menciptakan best practice bagi para pelaku UMKM itu terdiri dari inovasi dan kebutuhan teknologi, ada pengembangan sumber daya manusia, ada intensitas permodalan, ada fleksibilitas dan desain organisasi,
ada kerjasama pelaku UMKM, dan yang terakhir ada scan copy factor. Nah, dari bagian tersebut itu dapat tercermin posisi setiap faktor yang ada, sehingga bisnis behavior itu juga dapat terbentuk yang akan menghasilkan letak optimalisasi kinerja yang terbaik bagi para pelaku UMKM. Untuk hasil dan pembahasan yang kedua, itu adalah skema kontrol internal UMKM dengan memperhatikan budget effect control. Nah, budget effect atau efek biaya itu dapat terjadi jika terjadi mismatch antara kebutuhan yang diharapkan dengan biaya yang telah atau harus dikeluarkan oleh entitas atau individu. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor informasi yang asimetris, tingkat dan kemampuan sumber daya yang berbeda, serta kesalahan prosedur dalam pelaksanaan yang ideal. Maka dari itu, para pelaku UMKM itu harus paham terkait komponen kontrol internal, tujuan implementasinya, serta standar prosedur yang ideal. Hal ini dapat dipelajari melalui Internal Control Integrated Framework (CUB). Kontrol ini lebih jelasnya terlihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan gagasan peneliti dari gambar 2 tersebut dapat terlihat suatu fakta bahwa memang dari segi manfaat dan prosedur yang ada itu terlalu kompleks dan tidak menguntungkan bagi para pelaku UMKM. Nah, sehingga penulis berpendapat bahwa perlu adanya persiapan skema yang harus sederhana namun efektif bagi para pelaku UMKM dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Untuk hasil dan pembahasan yang ketiga itu membentuk sustainable peers relationship antar UMKM. Keberadaan rekan bisnis itu dapat menjadi rekan bisnis dan juga sebagai kompetitor dalam industri yang sama. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut itu karena adanya keinginan untuk menjadi bisnis yang berkelanjutan sekaligus menguntungkan, terbuka atas perkembangan hal-hal dan teknologi baru, serta kesamaan tujuan dengan cara kerja yang berbeda ataupun sebaliknya. Apabila perilaku tersebut di atas dapat bersama-sama diterapkan oleh para pelaku UMKM di Indonesia, maka dipastikan akan terjadi pembentukan intentional peers yang tentunya akan memberikan dampak yang lebih baik dikarenakan telah memiliki mutual agreement antar anggota peers dan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Untuk hasil dan pembahasan yang keempat, itu ada level expected impact dari usulan strategi solusi. Setelah menganalisis optimalisasi kinerja melalui hexagon linkage, itu lalu merumuskan skema kontrol internal serta memberikan rekomendasi UMKM dalam membangun sustainable peers relationship, maka tentunya ada berbagai perubahan yang diharapkan dapat menjadi dasar peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui UMKM serta sukses keluar dari middle income trap di tahun 2045. Nah, pengaruh yang diharapkan mencakup 3 ruang, yaitu level mikro, meso, dan makro. Di gambar tersebut, itu dengan pengimplementasian strategi yang telah disebutkan sebelumnya, mampu membawa perubahan mulai dari level mikro. Level ini diharapkan dapat mengaplikasikan asas-asas operasional secara efektif dan efisien. Diharapkan juga dapat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara melaksanakan pelatihan internal dan eksternal, bahkan konsultasi yang intensif. Nah, serta juga diharapkan dapat memahami dan mengerti struktur keuangan UMKM sehingga perancangan permodalan dapat dilakukan dengan baik. Sebagai kesimpulan, Indonesia memerlukan suatu upaya yang cukup besar untuk mampu keluar dari MIT. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat ketahanan dan kemandirian domestik melalui UMKM. Caranya adalah dengan mengaplikasikan optimalisasi kinerja UMKM berdasarkan bidangnya satu persatu. Sehingga diharapkan ke depannya para pelaku UMKM itu dapat meningkatkan kesejahteraannya agar sektor perekonomian menjadi kuat. Selain daripada itu, dengan meningkatnya kualitas UMKM di Indonesia, menjadikan UMKM tidak kalah saing dengan perusahaan asing di era global. Sebagai saran yang diungkapkan peneliti yaitu sebaiknya pemerintah serta pemangku kepentingan lain yang terkait itu dapat turut serta membantu berkolaborasi dalam mewujudkan standar kinerja UMKM yang lebih efisien dan inklusif. Nah, maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang baik demi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia tercinta. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.